warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, ketemu lagi dengan saya Supiani dalam pembelajaran pelatihan online kita kali ini, yaitu pembelajaran interaktif berbasis project. Bapak Ibu yang berbahagia, pertemuan kita yang keempat ini akan membahas bagaimana penerapan teknologi dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi penerapan teknologi ini intinya kita bagaimana mengelola yang namanya media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang kita lakukan dengan pemanfaatan media tentunya akan membuat sebuah media pembelajaran yang kreatif. Ya, jadi ada banyak sekali media yang bisa Bapak Ibu lakukan sebagai pembelajaran kreatif. Bisa seperti video, gambar-gambar, PowerPoint, game, ataupun kuis, dan yang lain-lain. Jadi dengan media ini dapat memicu atau merangsang rasa keingintahuan siswa. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu lagi menerapkan pembelajaran berbasis proyek, tentunya Bapak Ibu untuk bisa membuat menstimulus mereka, atau misalnya Bapak Ibu ingin mereka mengeksplorasi konsep, bisa saja konsep-konsep yang Bapak Ibu berikan itu bisa dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, atau PowerPoint, sehingga mereka nanti akan lebih tertarik, tidak hanya mendengarkan apa yang sudah kita jelaskan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu menjelaskan stratifikasinya, misalnya kalau kita belajar stratifikasi sosial, jadi misalnya kita sudah mengajarkan tentang konsep lah intinya, misalnya jadi contoh itu adalah stratifikasi sosial. Kemudian Bapak Ibu bisa memantik mereka untuk menggunakan video, atau melihat mereka, kita ajak untuk mengamati video tentang stratifikasi sosial, atau mungkin Bapak Ibu bisa membuat PowerPoint yang berkaitan dengan itu, karena kita lihat, kita tahu bahwa minat belajar siswa atau minat belajar itu siswa itu berbeda-beda, kemudian gaya belajar siswa juga berbeda-beda. Jadi kita harus bisa bisa memfasilitasi ke semua gaya bahasa yang ada, gaya belajar yang ada di siswa kita. Jadi seperti itu. Jadi pemanfaatan media pembelajaran yang kreatif ini sangat-sangat dibutuhkan saat kita pembelajaran di dalam kelas, sehingga adanya dorongan untuk siswa banyak bertanya. Jadi aktif learning itu yang berpusat pada siswa itu bisa benar-benar terjadi atau terbentuk seperti itu. Jadi pada dasarnya penggunaan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Jadi apapun media yang Bapak Ibu buat, apapun media yang Bapak Ibu rancang, semuanya memang untuk menimbulkan atau untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa. Jadi pemilihan media pembelajaran yang baik tentunya akan sangat berpengaruh nih dalam kualitas pembelajaran yang ada di dalam kelas kita. Jadi belum tentu ya, jadi kita harus menyesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan kita. Belum tentu menurut kita bagus bisa diterapkan di sekolah B, misalnya sekolah lain. Jadi pemilihan media yang tepat itu bukan dari tingkat kecanggihannya, tapi tingkat keterpakaian si media pembelajaran tersebut. Ya, Bapak Ibu, oke? Jadi ada beberapa alasan kita memilih untuk menggunakan media. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pemilihan media itu bukan satu-satunya yang canggih, yang wah itu yang bagus, tapi yakin dan percaya pemilihan yang tepat untuk orang yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi pemilihan alat atau media pembelajaran yang tepat itulah yang terpenting, karena memang kita harus bisa melihat nih, oh ternyata media pembelajaran seperti ini nih gitu. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, dapat menyeragamkan materi pembelajaran kepada seluruh siswa. Nah, jadi kita memang tahu ya, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi kita memang harus memberikan mereka sesuai tahapan capaiannya. Tapi dengan adanya media ini diharapkan, dengan bantuan media ini kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan bisa menyeragamkan apa yang mau kita ajarkan. Artinya siswa-siswa yang mungkin masih low bisa kita
dongkrak atau bisa kita bantu dengan media-media yang sudah kita buat atau kita rancang seperti itu. Kemudian alasan yang kedua adalah dapat membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Nah, yang ketiga, dapat membuat proses pembelajaran yang lebih jelas dan lebih interaktif. Yang keempat, dapat menghemat waktu dan tenaga. Nah, misalnya kita sudah membuat sebuah playlist video pembelajaran. Kita tinggal berikan linknya kepada siswa. Mereka bisa mempelajarinya di mana saja, kapan saja. Nah, dan dengan siapa saja dia bisa menikmati video-video yang sudah kita tayangkan. Atau mungkin kita sudah nyiapin artikel dari sebuah blog, atau mungkin kita sudah buat blog sendiri, maka mereka tinggal bisa belajar secara mandiri. Otomatis itu akan menghemat waktu dan tenaga Bapak Ibu. Kenapa? Video yang sudah kita buat di semester ini tahun depan bisa kita pergunakan untuk siswa yang sama. Maksudnya bukan siswa, untuk kelas yang sama. Jadi seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hasil belajar. Jikalau peserta didiknya tadi minat belajarnya sudah bagus, kualitas pembelajaran pastinya tentunya akan meningkat. Dari segi tempat dan waktu praktis digunakan dan menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap pembelajaran. Dengan adanya media-media pembelajaran yang kita buat, yang kita rancang, yang kita sajikan, harapannya tentunya keinginan siswa untuk belajar dengan mata pelajaran kita itu lebih meningkat. Jadi dia tidak bosan walaupun kita guru matematika, tapi mereka akan mendambakan kehadiran kita. Karena mereka tidak lagi biasanya nih guru matematika pada tidak disukai di kelas bukan karena gurunya kurang cantik atau kurang apa, tapi memang karena matematikanya ini yang menjadi membuat si guru matematika kelihatan galak. Padahal guru matematikanya biasanya baik-baik, kalem-kalem seperti itu, tapi karena basicnya matematika jadi garang, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengubah mindset yang seperti itu. Baik, selanjutnya media pembelajaran yang kreatif dapat digunakan guru bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan software pembelajaran, dan juga dengan website edukasi. Jadi kalau komputer, Bapak Ibu dapat menggunakan media digital seperti untuk memutar video atau film ya yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kalau misalnya guru IPS ya mau belajar tentang peristiwa G30 SPKI, tinggal putarkan video G30 SPKI dan lain sebagainya menggunakan perangkat komputer yang Bapak Ibu miliki. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang namanya software pembelajaran. Jadi dengan memanfaatkan software pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa untuk menggunakan gadget mereka atau smartphone yang mereka miliki untuk media pembelajaran. Contoh nih, Bapak Ibu punya playlist video pembelajaran, tinggal kita berikan link YouTube Bapak Ibu, silakan pelajaran diputar misalnya. Kalau misalnya di kelas tuh nggak ada infokus misalnya, atau kekurangan tempatnya kurang mendukung, maka ya bisa kita manfaatkan gadget. Siswa-siswi yang tadinya mereka taunya hanya untuk komunikasi, atau bahkan terkadang nih zaman sekarang anak-anak itu sudah kadang ada yang salah kaprah, taunya gawe itu hanya untuk main game. Jadi kita harus bisa mengalihkan atau bisa mengarahkan mereka bagaimana pemanfaatan teknologi yang tepat. Salah satunya tidak hanya game, tapi kita ajarkan mereka untuk game edukasi. Kita patahkan mereka dari game harus langsung ke belajar, pastinya nggak mau. Tapi bagaimana kita dari awal sebentar saja kita arahkan sedikit demi sedikit dari game edukasi, nanti kita uji buat video pembelajaran, dan selanjutnya mereka akan bereksplorasi menggunakan website pembelajaran. Kita berikan link blog kita misalnya, materi kita ini seperti ini loh. Kalau langsung disuruh baca blog, kalau belum terbiasa pastinya mereka akan boring. Makanya tadi kita dari awal, yang mereka kan taunya gadget itu hanya untuk main game, maka kita buat game edukasi, baru video pembelajaran, baru nanti bisa lanjut ke websitenya Bapak Ibu bisa gunakan. Oke, bagaimana sih karakteristik dari pembelajaran yang kreatif tadi? Karena kita untuk bisa merancang pembelajaran berbasis proyek, tentunya kelas kita harus yang kreatif. Gimana karakteristik kelas yang kreatif? Yang pertama ini keterlibatan aktif. Jadi seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen kelas, siswa dan gurunya nanti harus berperan aktif ya. Jadi dan untuk pembelajaran kelas kreatif tadi ya siswanya yang
aktif belajar. Memang benar-benar mereka yang mengeksplorasi pembelajaran itu sendiri. Jadi salah satunya tadi pembelajaran berbasis proyek, salah satunya adalah yang bisa melibatkan aktif kegiatan siswanya tadi ya. Jadi siswanya itu lebih aktif. Kemudian ada variasi pembelajaran. Jadi di kelas interaktif ini banyak sekali metode yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi tidak hanya dengan metode yang monoton atau yang membosankan. Ya bisa Bapak Ibu modifikasi, bisa kombinasi. Mungkin bulan ini dengan pembelajaran berbasis proyek, bulan depan mungkin pakai pembelajaran berbasis masalah, mungkin bulan depannya lagi pakai inquiry, atau mungkin pakai start dan jigsaw dan seterusnya. Jadi harus bisa ya tidak monoton lah, bervariasi lah apa yang kita lakukan. Dan kemudian juga kita variasikan tuh tidak hanya metodenya, berkelompoknya, kadang berkelompok, kadang mandiri itu juga perlu. Kadang-kadang mereka kepingin juga bekerja secara mandiri. Oke. Yang ketiga, adanya komunikasi dua arah. Kelas yang kreatif harus ada komunikasi dua arah. Tidak hanya gurunya aja terus yang ceramah. Informasi dapat dari guru saja. Jadi kita harus ada interaksi antara guru dengan siswa, siswanya dengan guru, siswanya dengan media pembelajaran. Itu harus ada. Jadi komunikasinya itu memang benar-benar dua arah. Kemudian guru bertindak sebagai fasilitator. Ya, jadi diingat Bapak Ibu, kita harus benar-benar bisa move on. Jangan hanya dalam bentuk kata saja. Guru harus menjadi fasilitator. Padahal guru masih menguasai penuh kelas itu. Jadi kita harus bisa lebih move on Bapak Ibu ya. Kita harus bisa hanya memfasilitasi, memonitor, memberikan motivasi kepada mereka. Ya, jangan kita lagi yang menguasai kelas, kita menerangkan bla 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 bla, habis tenaga Bapak Ibu. Hemat-hemat dong. Kita untuk pembelajaran kelas kreatif itu banyak kita kegiatannya itu di bagian perencanaan, tapi pas actionnya biarkan mereka bereksplorasi, tentunya dengan bimbingan kita. Jadi sehingga kelas yang kita pimpin nanti juga lebih demokratis. Jadi seperti itu. Yang kelima adalah fleksibel dan tidak mengekang. Karena tadi ya kita sudah berikan ke mereka, kita sebagai fasilitator, fasil itu kan membantu ya, membantu untuk saat mereka mengalami kendala. Maka kalau judulnya kita membantu, ya kita berikan kebebasan ke mereka. Apa yang solusi yang mereka lakukan, tindakan-tindakan yang mereka lakukan, pemecahan-pemecahan masalah yang mereka buat, itu haruslah lebih fleksibel. Kita tidak boleh mengekang apalagi kita membuat nanti langkah-langkahnya seperti ini sayang, tap, bukan, tapi kita harus bisa memberikan kebebasan mereka bagaimana nih, tapi tetap kita harus mengkontrol, memonitor bagaimana sih apa yang kira-kira dilakukan mereka. Kalau memang ada yang miss, kita tanyain gimana nih, kenapa kita pilih ini, kita kasih pandangan juga dari seginya kita seperti ini, baru nanti mereka akan memutuskan, oh iya seperti. Jadi mereka tidak merasa dikekang, tetap fleksibel ya, seperti itu. Nah, ini dia ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam menggunakan strategi pembelajaran kreatif. Yang pertama nih Bapak Ibu, media pembelajaran yang digunakan harus dapat membangkitkan motivasi, minat, dan gairah peserta didik. Apapun yang Bapak Ibu pilih sebagai media pembelajaran, haruslah syaratnya itu bisa membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Jangan sampai kita sudah capek-capek merancang media yang menurut kita paling bagus, tapi ternyata tidak bisa kita gunakan dengan maksimal, sehingga kurang juga meningkatkan fungsinya tadi, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang kita gunakan harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, seperti melakukan interaksi dengan guru dan siswa yang lainnya ya. Harus bisa merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut atau menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, model pembelajarannya harus mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberi tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Ya, jadi kita memang harus bisa memberikan kesempatan. Makanya mau kita menggunakan model pembelajaran apapun, mau pakai media pembelajaran apapun, tetap kita harus bisa memberikan ruang yang cukup untuk mereka bisa saling
memberikan tanggapan, bisa saling memberikan feedback dari apa yang sudah dilakukan. Kemudian model yang pembelajaran yang dilakukan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Artinya bisa mendukung untuk mengembangkan karakter. Jadi seperti itu. Dan yang kelima, model pembelajaran digunakan harus dapat mendidik siswa dengan teknik belajar sendiri atau belajar mandiri dengan cara memperoleh pengetahuannya melalui usahanya secara pribadi. Yang terakhir, model yang digunakan harus menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai sikap dalam kehidupan sehari-hari atau mengembangkan karakternya. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi untuk bisa membuat media pembelajaran yang interaktif, banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa Bapak Ibu bisa buat. Ada beberapa aplikasi, ini ada 6 aplikasi yang saya rekomendasikan, yaitu ada Canva, ada Photon, ada Prezi, ada Lektoral, kemudian Sigil dan Filmora. Jadi untuk penggunaannya masing-masing sudah ada di slide, nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri masing-masing di dalam materinya. Nanti materinya akan saya share juga ke Bapak Ibu. Jadi kalau paling saya sedikit hanya mengupas apa sih itu Canva. Jadi mengenalkan sedikit saja. Nanti Bapak Ibu bisa bereksplorasi sendiri, dan saya yakin dan percaya nih sesuai dengan media pembelajaran kita, Bapak Ibu harus lebih menjadi active learning. Apa itu si Canva? Jadi Canva itu merupakan salah satu aplikasi pengolahan grafis atau visual yang sudah populer digunakan saat ini. Jadi Canva ada yang berbayar, ada juga yang free ya Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih yang mana menurut Bapak Ibu. Ya pastinya kalau yang berbayar ada fitur-fitur yang lebih canggih di dalamnya. Kemudian cara membuat akunnya, kunjungi situs Canva, kemudian sign up, kemudian masukkan nama lengkap, email, dan juga password. Kemudian kalau dari ini bisa juga kemudian setelah data terisi, link sign up akan kamu dapat akun Canva Bapak Ibu sudah bisa dipergunakan. Ini tahap-tahap pelaksanaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah Photon. Photon itu merupakan aplikasi presentasi dan video animasi interaktif yang dapat digunakan dalam kebutuhan untuk membuat media pembelajaran seperti presentasi, video animasi, dan infografis. Jadi dengan Photon ini bisa Bapak Ibu buat presentasinya, bisa juga Bapak Ibu membuat video animasinya. Nah, terserah Bapak Ibu mana yang lebih nyaman. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali fitur-fitur dan template yang ada di Photon yang memudahkan kita dalam membuat media pembelajaran yang lebih kreatif nantinya. Ada karakter-karakter, animasi, kemudian background yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kelebihan dari si Photon sendiri memberikan pembelajaran lebih menarik, interaktif dengan penggunaan yang sangat praktis ya. Karena punya karakter, animasi yang menarik sehingga akan menstimulus peserta didik. Tapi mungkin itu kalau untuk anak SMA mungkin ya bisa dikurangi mungkin animasinya dan seterusnya. Oke, kekurangannya pastinya ada, yaitu aplikasi ini durasinya terlalu singkat, jadi proses pembuatannya harus terhubung dengan internet. Jadi kita ya bagi yang mungkin terkendala jaringan internet ini mungkin tidak bisa digunakan, tapi masih banyak kok Bapak Ibu aplikasi-aplikasi lain yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini langkah-langkah pembuatan animasi bisa Bapak Ibu buka sendiri nanti di slide-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah Prezi. Prezi sendiri merupakan aplikasi untuk membuat atau mengelola presentasi secara online juga, dan aplikasi ini memiliki kemiripan dengan aplikasi PowerPoint atau Google Slide. Jadi masih sama dengan presentasi tadi ya, bisa dengan PowerPoint, juga bisa dengan Google Slide. Tapi ini kalau Prezi ada kelebihannya tersendiri Bapak Ibu, tampilan temanya dan template-nya lebih variatif dibandingkan PowerPoint. Jadi dia lebih menarik dan lebih interaktif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa dengan PowerPoint atau Google Slide, iya monggo silahkan. Kalau menggunakan Prezi juga lebih bagus seperti itu. Ini cara menggunakan aplikasi Prezi bisa banget Bapak Ibu buat. Jadi mungkin 3 aplikasi tersebut yang saya kenalkan ke Bapak Ibu. Untuk 3 aplikasi yang lain silakan Bapak Ibu mengeksplorasinya lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan materi kita pada kesempatan sore hari ini bisa diterima dan bisa menjadikan sedikit pencerahan bagi Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita tanyakan di kolom chat atau dalam diskusi kita.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.